Subhanallah, saya yang Putri. Abdul Majid Adinat Sejawat. Kelompok kami ini bertujuan ingin mewawancarai seseorang dengan tema kasus kriminalitas Lesti Bilar. Simak video dan enjoy this video. Ini membacakan artikel KDRT Lesti Kejora berujung Rizky Bilar ditahan polisi. Lesti minta pulang, mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Lesti Kejora kemudian meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Hal ini kemudian membuat Rizky Bilar emosi dan melakukan KDRT. Kemudian pada saat korban minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, terlapor emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Katanya, Lesti diseret cekik. Tidak hanya itu, Zulpan mengungkapin Lesti Kejora juga diseret. Kemudian Rizky Bilar menjatuhkan Lesti Kejora ke kasurnya. Setelah itu menyeret korban menggunakan kedua tangan, terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor, tuturnya. Lesti Kejora pamit pulang. Pada pagi harinya pukul 9.47 WIB, Lesti Kejora kemudian pamit pulang ke rumah orang tuanya. Rizky Bilar kembali emosi dan melakukan KDRT lagi. Pukul 9.47 WIB, korban pamit untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ini mengakibatkan tersangka marah dan melakukan kekerasan seperti yang dilakukan sebelumnya, hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri, serta merasakan nyeri di leher paparnya. Setelah mendengar artikel tersebut, kami punya beberapa pertanyaan untuk Ibu, mohon untuk dijawab. Pertanyaan pertama, mengapa kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi? Ya. Kasus kekerasan tangga sering terjadi itu banyak penyebabnya. Contoh yang pertama itu komunikasi. Mengapa komunikasi? Karena komunikasi adalah faktor terpenting dalam hubungan rumah tangga. Nah, hubungan rumah tangga itu jika komunikasinya baik, maka rumah tangganya akan harmonis. Nah, kalau misalkan karena adanya komunikasi yang baik, itu akan tercipta hubungan yang lebih terbuka. Nah, hubungan yang lebih terbuka itu seperti menyampaikan unek-unek, terus keluhan atau masalah yang terjadi di dalam keluarga. Nah, sebaliknya, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Silakan. Pertanyaan nomor 2, bagaimana perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga? Maaf, yang kedua ya. Maaf, tadi mungkin kurang satu ya saya ya. Tadi kan kalau dari kasusnya Lesti Bilar itu harusnya ada 2 yang kita lihat penyebabnya kekerasan dalam rumah tangga ya. Yang pertama tadi komunikasi yang kurang baik, kemudian yang kedua adanya penyelewengan atau perselingkuhan. Di mana penyelewengan dan perselingkuhan ini adanya hadirnya will atau pil. Kalian tahu will dan pil? Wanita idaman lain dan pria idaman lain. Nah, kalau dalam rumah tangga hadirnya will atau pil itu menjadi masalah yang sangat besar gitu. Nah, kenapa bilang menjadi masalah yang sangat besar? Itu contohnya yang terjadi dalam kasus Bilar, Lesti dan Bilar itu, di mana Lesti bertanya pada Rizky Bilar, kemudian Rizky Bilar itu mengelak terjadinya perselingkuhan, kemudian terjadinya pertengkaran, lalu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu yang terjadi di dalam kasusnya Rizky Bilar dan Lesti. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, Bagaimana perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga? bagaimana perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga? Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga ini tertuang pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana undang-undang ini menyatakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga ini berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, lalu pengadilan, advokasi, dan pihak-pihak yang sementara atau berdasarkan dengan penetapan. Seperti itu. Ada lagi? Selanjutnya, bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga? Ya,
Dampak kekerasan dalam rumah tangga itu tentunya berdampak pada psikologis korban kekerasan. Contohnya merasa cemas, terus murung, kemudian dia terus terbayang dengan masalah yang dia hadapin, kemudian kurangnya konsentrasi, depresi, atau selalu ketakutan, selalu waspada, dan semua biasanya berhubungan dengan psikologis atau kejiwaan manusia. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga dikatakan melanggar hak? Nah, kenapa kekerasan dalam rumah tangga itu dinyatakan melanggar hak? Yang kita harus tahu itu adalah kita harus tahu dulu hak asasi manusia. Kalian tahu hak asasi manusia apa? Tahu hak yang sudah ada sejak lahir yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, hak asasi manusia adalah hak yang sejak janin tumbuh di dalam kandungan ibu dan baru akan berakhir pada manusia meninggal dunia. Nah, hak tersebut tidak dapat diintervensi atau diambil oleh orang lain karena hak manusia adalah hak-hak yang mendasar, hak-hak yang mendasar dan menyatu dalam jati diri manusia secara universal. Ya, hak asasi diantaranya adalah hak hidup, hak untuk kebebasan yang diikuti dengan adanya tujuan. Nah, kalian tahu tujuan dari hak asasi manusia apa? Ya, mendapatkan kebahagiaan dan kebebasan dalam kehidupan. Nah, kenapa di sini pertanyaan kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan melanggar hak? Karena ketika adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka hak kebahagiaan dan hak kebebasannya itu terampas. Seperti itu. Siapa yang paling mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga? Siapa yang paling mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga? Tentunya adalah korban. Nah, jika ini terjadi pada suami istri, maka yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga ini adalah istri dan anak. Apa saja yang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga? Apa saja bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga? Nah, bentuk kekerasan yang tertuang itu pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang pertama, adanya kekerasan fisik itu terdapat dalam pasal 6. Kemudian kekerasan psikis yang terdapat pada pasal 7. Dan kekerasan seksual terdapat pada pasal 8 serta penelantaran rumah tangga yang terdapat pada pasal 9. Terus, manakah yang merupakan ciri-ciri pelaku kekerasan dalam rumah tangga? Ciri-ciri pelaku kekerasan itu biasanya yang pertama, setelah dia melakukan kekerasan, maka dia akan bersikap manis. Tahu maksudnya? Iya, jika dia sudah melakukan kekerasan, pemukulan, kemudian dia akan membaik-baikkan si korban. Contoh misalkan yang sekarang terjadi pada Rizky Bilar, ketika dia sudah melakukan kekerasan pada Lesti, ya, terus kemudian sekarang dia membaik-baikkan meminta maaf kepada Lesti seperti itu. Nah, terus yang kedua, cemburu terhadap korban, padahal yang sering melakukan atau yang sering melakukan hal-hal yang negatif, misalnya perselingkuhan, itu biasanya pelaku. Jadi cemburu itu kita balikan lagi kepada pelakunya tersebut. Kemudian manipulatif, terus sering mengontrol keberadaan korban. Terus merasa menjadi korban karena setelah dia melakukan kekerasan biasanya ada pernyataan, saya itu seperti ini ternyata karena kamu harusnya jangan begitu gitu. Ada pernyataan seperti itu. Jadi membalikan fakta bahwa harusnya dia jadi pelaku, ternyata dia jadi korban. Nah, terus tidak konsisten. Kadang dia baik, kadang emosi. Nah, baiknya itu yang harus jadi pertanyaan. Mungkin di saat dia bersikap baik, dia melakukan tanda kutip. Nah, ketika dia emosi, itu ketika misalkan dia ingin melakukan sesuatu, kemudian kamu itu melarang. Nah, biasanya seperti itu terjadi. Terus hipersensitif. Nah, apa itu hipersensitif? Biasanya sedikit membuat tersinggung, misalkan udah terjadi, kemudian korban itu selalu mengulang-ulang perkataan, akhirnya dia tersinggung dan terjadinya marah gitu kan. Terus adanya ancaman, kemudian yang tadi saya bilang
kasus dari Lesti dan Bilar ini, Rizky itu menyatakan bahwa dia sudah bertobat. Tapi coba lihat, bertobatnya itu dengan sungguh-sungguh atau hanya bertobat itu di dalam mulut aja. Seperti itu ya. Nah, ada lagi. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk delik apa? Delik, kalau kita ngomongin delik berarti masuk ke dalam ranahnya hukum pidana. Nah, kita harus tahu dulu delik itu ada dua. Ada yang namanya delik aduan, ada yang namanya delik biasa. Nah, kita harus tahu delik aduan itu apa? Tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Nah, yang kedua delik biasa, tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Nah, kalau kita ngelihat dari kekerasan rumah tangganya Lesti Bilar ini berarti kita masuk ke dalam delik aduan, ya. Berarti kekerasan dalam rumah tangga ini masuk ke dalam delik aduan. Nah, seperti itu. Berapa lama hukuman kekerasan dalam rumah tangga? Berapa lama hukuman kekerasan dalam rumah tangga? Oke, hukuman kekerasan dalam rumah tangga kita lihat pada pasal 44 ayat 1. Di mana yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Apakah faktor pemicu utama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga? Ya, faktor pemicu utama dalam kekerasan rumah tangga itu kalau kita lihat dari kasusnya Lesti Bilar itu tentunya yang pertama perselingkuhan yang kita lihat, ya. Yang pertama perselingkuhan, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga ekonomi, citra diri, ya. Apa yang harus dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi? Nah, berarti kita bicara tentang pencegahan dulu ya. Nah, pencegahan sebelum terjadinya kekerasan. Nah, yang pertama itu keluarga itu wajib meningkatkan yang namanya keagamaannya. Nah, biasanya kepala keluarga itu harus menjadi imam yang baik untuk istri dan anaknya. Kemudian yang kedua itu komunikasi yang baik dengan istri dan anaknya. Yang ketiga istri wajib mendidik anak-anaknya itu tidak dengan kekerasan atau berkata kasar. Nah, yang keempat setiap masalah itu dibicarakan dengan baik-baik, kembali lagi dengan komunikasi yang baik. Nah, setelah adanya pencegahan, jika sudah terjadinya kekerasan, maka harus adanya penanganan. Nah, kalau untuk penanganannya tersebut, misalkan pasangan yang melakukan dialog untuk mencari solusi atau memecahkan masalah, bicara berdua secara baik-baik di saat keadaan sedang baik. Kemudian yang kedua selesaikan dengan kepala dingin, cari waktu yang tepat. Biasanya kalau kayak gitu kita lihat mood pasangan kita satu sama lain. Kemudian yang ketiga, jika memang kita tidak bisa melakukan poin 1 dan poin 2, kemudian kita bisa laporkan kepada keluarga yang lebih tua yang dapat menyelesaikan masalah. Namun kalau misalnya kita sudah melakukan poin 1, 2, dan 3 tidak juga mendapatkan hasil, kita bisa melakukan visum serta melaporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Nah, kalau di sini kita lihat ya, dilakukan pemerintah untuk mengatasi agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah itu selalu mengupayakan kebijakan-kebijakan dalam PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selain bisa mengeluarkan kebijakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah juga bisa atau dapat melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Apa yang harus dilakukan jika mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Ya, apa yang harus dilakukan jika mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
Yang pertama itu kita bisa mencegah berlangsungnya tindak pidana. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu kita bisa bicara dengan baik-baik. Kemudian memberikan perlindungan terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga. Terus memberikan pertolongan darurat kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Lalu membantu proses pengajuan penetapan perlindungan kepada pihak yang berwajib. Lanjut. Apa saja dampak terhadap anak? Terhadap anak? Iya. Ya. Dampak KDRT terhadap anak. Nah, akibat dari kekerasan rumah tangga ini berdampak negatif tentunya terhadap anak. Ya. Faktor yang pertama itu kejiwaan anak. Contohnya, menjadi penyendiri. Terus stres yang kronis. Lalu kesulitan di sekolah dalam memahami materi. Terus rasa takut. Terus susah diatur. Kemudian ada juga tidak disiplin, tidak menghargai orang yang lebih tua, terus tidak terurus, serta gangguan jiwa yang membahayakan lainnya. Mengapa kasus KDRT kurang mendapat tanggapan dari masyarakat? Mengapa kasus KDRT kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat? Nah, karena kekerasan dalam rumah tangga ini masuk ke dalam masalah internal, ya, dimana orang lain itu enggan atau segan untuk masuk ke dalam masalah keluarga. Nah, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup pribadi dan area keluarga. Kemudian kekerasan juga terhadap perempuan itu dalam rumah tangga dianggap wajar atau sah karena diyakini bahwa perlakuan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Dan kekerasan yang terjadi dalam lembaga legal yaitu lembaga perkawinan. Bisa terjadi kekerasan itu kita harus lihat dulu, maksudnya kita sebagai tetangga itu kita lihat dulu kesalahannya itu terhadap perempuannya kah atau terhadap laki-lakinya, pelakunya, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga? Penyelesaian kasus dalam kekerasan rumah tangga itu biasanya proses penyelesaiannya itu bisa dengan dua cara, mediasi atau musyawarah. Yang pertama itu mediasi, di mana kedua belah pihak memiliki inisiatif sendiri untuk bekerja sama menyelesaikan masalah. Pelaku dan korban berbicara secara dengan baik-baik, kepala dingin, terus lalu membicarakan bagaimana maunya mencari solusi terbaik. Apa mau dilanjutkan hubungan rumah tangganya atau sama-sama ingin mengakhiri hubungan. Kemudian yang kedua itu meminta bantuan keluarga. Itu yang dapat berrekonsiliasi atau untuk memulihkan suatu hubungan yang tadinya hubungan tidak baik menjadi baik, seperti itu. Sepertinya udah pertanyaan dari kami. Terima kasih Bu Imas sudah mau menjawab pertanyaan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Semoga yang nonton, yang nyimak bisa mendapat pelajaran dari jawaban dan tanggapan Bu Imas. Ya, pokoknya saya hanya sedikit aja mungkin ya nasihat untuk kalian bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu dapat terjadi jika kita tidak memiliki pemikiran yang luas. Karena biasanya kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi kurang adanya pemahaman dari individunya masing-masing. Seperti itu. Jadi kalian yang masih muda harus lebih banyak mempelajari tentang kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.